Abad tetap bersikeras membuktikan, jika tidak percaya mari kita coba, ikuti saya, kali ini jangan berubah lagi. Melihat tangan Abad terulur, Lakiat juga secara otomatis menirunya dan berkata, bisa mengubah gerakan tangan. Ketika dua tangan mereka bersentuhan, muncul aliran kekuatan yang saling bertukar. Abad berkata, tidak salah, inilah perasaan itu. Sudah lama aku tidak merasakan aliran energi yang deras seperti ini, kekuatan cahaya tersembunyi di dalam tubuh dewa. Dari kekuatan besar itu mengalir ke tubuh Abad, suaranya terdengar bersamaan, mohon jawab panggilan saya, lewati pintu, bebaskan jiwa, bergabunglah dengan saya. Lakiat dengan mata melotot melihat pemandangan ini. Apakah ini utusan cahaya atau pejuang kebenaran? Permainan ini semakin hari semakin tidak sesuai dengan norma. Abad telah menghilang, digantikan oleh dewa penguasa, para kurcaci batu bara sedang merusak, istana juga harus berhenti. Di pihak Lakiat, segalanya terbenam dalam kegelapan yang membuatnya semakin panik. Ini di mana? Bagaimana aku bisa berpindah ke sini? Di telinganya terdengar suara Abad. Ini adalah hati dari penguasa yang membutuhkan Anda untuk mengendalikannya. Dia ragu. Saya. Dia menjawab. Penguasa dipanggil oleh energi Anda. Tentu saja harus dikendalikan oleh Anda. Sangat sederhana. Penguasa akan meniru gerakan dari pemilik energi, tidak perlu mengoperasikan. Jika Anda bergerak, maka dia akan bergerak juga. Dua mata Lakiat bersinar. Ini yang saya tahu. Benda yang menggunakan energi cahaya sudah sering saya lihat. Abad mendengar itu jadi merasa lebih lega, jadi Abad tidak perlu menjelaskan lebih banyak, musuh sudah ada di depan mata, mari kita bekerja sama untuk menghancurkan mereka. Lakiat dengan tegas setuju, baiklah jika sudah ditetapkan seperti ini, mari kita bertarung sampai akhir. Penguasa mengikuti kendali dirinya, tubuh raksasa mulai bergerak, dia berteriak, para kurcaci batu bara itu, nikmati pukulan-pukulan hebatku, penguasa mengaum dengan penuh semangat. Sekali lagi, sebuah serangan yang mengguncang, sekelompok lagi dikalahkan oleh dewa. Luuson Bahlong bikin musuh terjatuh, kayak lagi kena petir, gue hajar, bersih-bersih kalian semua. Si raja yang terjebak dalam asap jadi lemas, karena aura dewa. Lakiat ngeliat dia, si raja yang terjebak, ya, kalau udah jadi raja, minimal harus bisa dibunuh, pakai jurus pamungkas. Abad di dalam gedung nanya, lo mau pakai jurus pamungkas? Ya, Lakiat malu-malu jawab, gue cuma bercanda. Tiba-tiba pengumuman berikutnya bikin dia kaget, selesai deh. Skill udah terunduh dengan sukses, lihat wajah bingungnya, Abad baru jelasin, belum sempet bilang ke tamu, skill dewa ini, berdasarkan pengenalan suara, sungguh sangat tidak sopan. Lakiat putus asa bilang, terus gimana dong? Abad ngingetin dia, tutup telinga, dari bawah tanah keluar kekuatan merah, menyala, sistem langsung berbunyi, sistem ngingetin, lo udah ngalahin 4.637 goblin, dan totalnya udah 7.254. Nilai kekuatan lo meningkat drastis, milestone pembunuh ras udah tercapai. Lakiat ngelihat suasana kembali tenang kayak sebelumnya, baru bisa percaya, ini kekuatan apa sih, luar biasa banget, gak nyangka peradaban tinggi bisa hancur, sayang banget. Cuma kontrol dewa ini bikin tenaga habis, nunggu 2 menit lagi, gue bisa pingsan, untungnya bisa ngalahin musuh, kalau enggak, susah banget lihat sinar pagi. Abad melamun lihat matahari terbenam, ini langit bintang, indah banget. Abad udah lupa udah berapa lama gak lihat langit, gak nyangka kuil ini bisa lihat cahaya, terima kasih tamu udah bantu selesaikan misi ini. Lakiat baru nyadar, ternyata misi lo supaya kuil ini bisa lihat cahaya. Dia jawab, enggak, itu cuma salah satu dari banyak misi. Lakiat bingung kok bisa ada banyak misi kayak gitu. Abad lemah bilang, energi Abad hampir habis, sungguh tidak sopan, bisa ketemu tamu, Abad merasa sangat beruntung. Lakiat buru-buru nanya, energi itu gimana, bisa bantu lo, dia inget ke dia, tamu bisa bantu Abad sekali lagi, gak. Tapi pas kepala lo nyentuh dia, ada aliran energi masuk bikin dia kaget. Ini suaranya makin kecil. Sebagai seorang elder, misi terakhir adalah jangan biarkan seni bela diri. Guruku Feng punah, sayang, belum tahu nama tamu, sungguh sangat disayangkan. Lalu, pas ngomong gitu, Abad mati mendadak. Lakiat ngerasa sakit hati. Abad, sistem udah update, sistem ngingetin, lo dapat skill baru, meteor api. Jurus pamungkas sampai tak terhingga, pencipta Hu Feng, punya karakter nendang langsung ke organ dalam musuh. Lo dapat skill baru, kuningan patah. Jurus pamungkas sampai tak terhingga, pencipta Hu Feng, karakter yang kuat dan jelas, teknik tinju yang menyerang keras. Lakiat masih berusaha bangunin dia, Abad, nama gue Lakiat, denger gak? Gue yang seharusnya minta maaf, gue selalu waspada sama lo jadi gak bilang nama gue. Jangan tidur lagi, bilang ke gue lo butuh energi apa? Apa yang harus gue lakuin buat bantu lo, Abad? Lakiat udah bikin makam buat dia, pada akhirnya, gue tetap gak bisa nyembuhin Abad, cuma bisa makam seadanya buat dia. Untungnya, dalam kristal memori yang tersisa milik Abad, ditemukan beberapa informasi. Pemilik lama kuil Voidchik ternyata berada di kota Balthak. Di sana juga ada robot bernama Athat. Jika dia juga berhasil menghindari bencana, mungkin ada cara untuk menyelamatkan Abad. Dia memutuskan, jadi apapun yang terjadi, dia harus cepat-cepat pergi ke kota Balthak. Saat Lakiat kembali dan menceritakan kejadian itu kepada rekan-rekannya, mereka semua terkejut dan berkata, apa Tia? Dia mengaku bahwa 2 ledakan di markas para kurcaci hitam adalah hasil perbuatannya. Lakiat menjawab, ini panjang ceritanya. Agak rumit, intinya, para kurcaci hitam tidak akan mengganggu kalian lagi. Nah, bagaimana dengan luka Misa?
sudah membaik. Dia juga sangat khawatir, lukanya lebih serius dari yang diperkirakan, sepertinya harus menunggu 2 atau 3 hari sebelum bisa terbang melewati rawa. Lakiet mengingatkan, 2 atau 3 hari lagi. Mengenai Tran An, tenang saja Lakiet, aku sudah berjanji akan membawamu ke kota Bautach. Aku tidak akan ingkar janji, kau juga tidak perlu terburu-buru, oke? Dia berpikir ini juga kesempatan baik untuk melatih beberapa keterampilan yang diberikan abad kepadaku, sebelum meninggal. Tiba-tiba, Zaicho menarik tangannya. Ayo ikut aku akan membawamu bertemu dengan Yang Mulia Mus. Semua makhluk yang dapat hidup damai di tanah ini berkat dia. Semoga kau bisa menjaga rahasia kami. Lakiat menjawab, baik. Dia membawanya ke suatu tempat dan menjelaskan tanah ini awalnya adalah tanah yang sangat tandus dan tercemar oleh sihir. Harus sepenuhnya bergantung pada kekuatan Zamrud dari Yang Mulia Mus Juarayom Didi untuk menyuburkan tanah ini. Kekuatan besar dari sungai tersebut membuat monster-monster di sekitarnya tidak berani mendekat. Berita ini membuat Lakiat terkejut. Begitu hebat ya, Zaicho menambahkan, dia juga adalah ibu dari Misa. Dia ragu-ragu untuk berbicara, jadi dia juga bukan? Ucapan itu terhenti saat melihat Mus. Dia berpikir dalam hati, sungguh seekor naga Zamrud yang indah. Sayangnya makhluk cerdas tidak bisa menganggapnya sebagai hewan peliharaan. Mus mengawali pembicaraan mengucapkan terima kasih kepada pemuda itu. Tadi Zaicho sudah memberitahuku segalanya. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, aku memutuskan akan mengirimkan berkah dari naga Zamrud kepadamu, tapi ada satu syarat. Bantu aku mengalahkan Humphrey di Jalan Besar Rabuzo. Lakiet juga sangat tertarik dengan tawaran ini. Berkah dari naga Zamrud hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Siapapun yang menerima berkah tersebut akan mendapatkan secara acak 3 atribut, ditambah 1 dari 6 atribut. Sungguh sangat menarik, tapi harganya harus sedikit lebih tinggi. Mus mendengar apa yang dikatakan Lakiet. Matanya berkilau dengan bahaya. Apa? Rachel juga mulai merasa ketakutan. Sial, suara Mus bergema di seluruh ruang. Manusia dengan kerakusan yang tiada batas, berani meremehkan naga. Ketika mereka kembali, mereka sudah belajar bersama. Rachel menunjuk ke papan dan perlahan mulai menceritakan. Misa pernah memiliki sebuah kerajaan yang sangat kuno, bernama Taron. Lakiet mengakui, ini sudah aku ketahui. Dan juga ada sebuah peradaban prasejarah. Dia kemudian bertanya lagi. Jadi kau tahu selain Taron, ada peradaban prasejarah lain tidak? Himpunan ilmiah Eguahizer? Ini adalah nama lain dari peradaban prasejarah. Lakiet merasa tertegun. Maksudmu adalah kutukan penghancuran? Tidak hanya sekali. Rachel melanjutkan, bahkan ada kesempatan ketiga. Mendengar itu, Lakiet tegang berpikir, jika benar, keadaan Misa jauh lebih buruk dari yang bisa dibayangkan, aku sudah menghabiskan terlalu banyak waktu, sampai 10 tahun terbuang. Rachel melanjutkan, Akademi Ezer pernah melakukan penelitian mendalam tentang kutukan penghancuran, dan mencatatnya dalam buku. Ini adalah informasi yang sangat berharga. Bagaimana? Siap untuk membasmi Humphrey? Untuk menukarnya tidak? Lakiet sangat menyesal. Sebagai pemain dia tidak membaca latar belakang cerita yang penting. Sekarang dia harus menjadi kuli untuk mendapatkan informasi ini. Dalam permainan, Lakiet melewatkan semua informasi di bagian pengantar. Semua diabaikan. Semua yang berkaitan dengan cerita diabaikan, supaya cepat masuk ke dalam permainan. Semua dilewatkan. Siapa yang punya waktu untuk membaca cerita? Dia pun berkompromi, ya sudah. Toh aku juga tidak bisa pergi dalam waktu dekat, anggap saja ini kesempatan untuk mengumpulkan pengalaman. Rachel bersorak gembira, luar biasa, terima kasih Lakiet, sekarang aku akan memberikan semua informasi untukmu. Ibu Moss pernah mengunjungi Akademi Ezer. Menurut ingatan ibunya, naskah itu disimpan di sebuah laboratorium, di dalamnya terdapat banyak penjaga yang dibangun dengan struktur yang rumit. Kutukan kedua datang terlalu tiba-tiba, menyebabkan kumpulan naskah itu tertimbun dalam debu sejarah. Lakiet menyela bertanya, struktur bangunan? Rachel menjawab, aku tahu apa yang ingin kau tanyakan. Tempat yang disukai Akademi Ezer, sekarang disebut sebagai kota berharga. Lakiet mendengar itu merasa tidak percaya langsung berkata, kota berharga. Dia terdiam dalam pikirannya, Taron, markas kungfu, Akademi Edizer, semua petunjuk mengarah ke kota berharga, Ediaf. Sikapnya membuat Rachel merasa terkejut dan berpikir, nama ini terlalu aneh. Aku mengira dia seorang yang mementingkan diri sendiri, ternyata dia hanya ingin mengetahui informasi tentang kehancuran dunia. Tapi yang membuatku penasaran adalah, ketika dia menawarkan untuk menaikkan harga, Mus yang marah mengeluarkan kekuatan mengerikan. Menghadapi kekuatan Mus, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi. Setelah Lakiet pergi, Mus berkata, sepertinya ada segel yang kuat dalam tubuhnya. Begitu segel itu dihancurkan, kekuatan itu cukup untuk memenuhi semua yang dia inginkan. Dia pun patuh, ya. Rachel sangat curiga, nama ini bukan orang yang berbahaya kan? Suara teriaknya tiba-tiba terdengar, jika begitu, segera berangkat. Rachel dengan tegas berkata, tidak mau. Lakiet bingung bertanya, kenapa? Tidak mau aku pergi lagi? Rachel ragu-ragu berkata, maksudku, aku belum memberitahumu lokasi tepat Humphrey dan beberapa intel lainnya, jadi lebih baik bersiap-siap. Dia tidak menyulitkan Rachel, ya sudah. Saat berjalan sendirian di gurun, Lakiet mengingat kata-kata Rachel, menuju utara di Jalan Besar Rapunzel, sampai melihat bangunan berwarna kuning tanah, itulah tempat tinggal Humphrey. Melihat kota di depannya, dia menebak, mungkin disinilah. Tapi di sini terlalu tandus, tidak ada sedikit pun hijau dari daun. Apakah ini alasan mengapa Humphrey dan ras Kurcaci bersatu menyerang desa Rangrong? Lakiet bersembunyi di sudut dinding, mengamati kerumunan di depannya. Meskipun tanahnya tandus, jumlah penduduknya tidak sedikit. Mereka dapat makan apa? Hanya merampok saja.
Melihat wajah menderita orang-orang ini, mereka lebih mirip korban perampokan, tubuh penuh dengan borok, suasana mereka sangat suram. Selain itu, baik pria maupun wanita semuanya mengenakan rok, sangat mencurigakan. Lupakan saja mereka, meskipun kalau dibasmi pun belum tentu mendapat atribut yang baik, para monster darah terkonsentrasi paling kuat ada di pusat kota, mungkin Humphrey ada di dalam sana. Lakiet bergerak menuju gedung itu, tangannya terangkat, dalam hati berbisik menghitung. Lakiet sudah menyamarkan wajahnya dan merobek sedikit pakaiannya, menyamar sedikit, menyusup ke pusat, mencari Humphrey. Langsung saja menghancurkan. Semoga sosok Humphrey juga terlihat seperti ini benar-benar ujian kemanusiaan untukku. Tak lama kemudian, Lakiet sudah sampai di pintu utama gedung. Bagus, disinilah tempatnya. Pintu utama terbuka, tidak ada sedikit pun rasa bahaya. Kalau begitu, aku tidak akan ragu lagi dengan kepala orang ini. Tiba-tiba, dia menabrak seseorang yang keluar dari dalam. Itu adalah seorang wanita raksasa. Dia berbicara dengan wajah bingung. Mohon beri jalan sedikit. Lakiet buru-buru minta maaf. Dia secara diam, dia menilai orang ini sangat aneh. Tubuhnya terlihat kurus, tetapi punya perut besar seperti itu. Melihat perut wanita itu semakin membesar, dia terkejut. Semakin besar. Tiba-tiba, dia melahirkan 3 anak kecil yang gemuk. Lakiet dibuat bingung oleh pemandangan di depannya. 3 anak itu tumbuh lebih cepat dari anak ajaib, dan sekarang sudah sebesar orang dewasa. Berkembang hingga tubuh mereka menjadi 3 kali lipat dari wanita itu. Mereka terus memanggil mama. Lakiet tidak bisa menahan diri dan berteriak, apa-apaan ini? Humphrey sudah datang mengantarkan barang untuk ibu itu. 2 keranjang ini adalah imbalan untuknya. Setelah melahirkan 3 anak, sang ibu merendahkan diri dan mohon dengan penuh harapan. Hanya 3 saja, aku berharap bisa melahirkan lebih banyak untuk Tuan Humphrey, agar bisa mendapatkan lebih banyak keputusan api. Lakiet baru pertama kali mendengar istilah ini, keputusan api. Sistem mengingatkan, keputusan api kotor memiliki kekuatan sihir tingkat 13, sejenis tanaman memabukkan dengan tingkat deformasi tinggi, sangat adiktif, hati-hati saat menggunakannya. Dia baru menyadari, mengandung sihir, dan sangat adiktif, lebih menakutkan dibandingkan narkoba di kehidupan sebelumnya. Penduduk desa di sini mungkin sudah terpengaruh oleh jenis keputusan ini. Tidak heran semua orang terlihat seperti itu. Jika desa ini hancur bagaikan naga yang terhempas, akibatnya akan sangat menyedihkan, dan semua penduduk desa ini mengenakan rok mungkin untuk memudahkan melahirkan. Hal ini benar-benar sangat menakutkan. Humphrey sudah berdiri di belakangnya sejak kapan? Kamu juga datang untuk mengambil api keputusan? Lakiet buru-buru menolak. Tidak, saya hanya orang lewat, lagi pula saya pria lurus. Humphrey menjawab dingin, lalu apa hubungannya? Keringat di tubuhmu mengucur seperti hujan, jadi itu tidak ada hubungannya. Humphrey dengan ringan mengibaskan tangannya, dan Lakiet terjatuh menimpa wajahnya. Jangan banyak bicara, masuk ke dalam. Sistem telah mengingatkan Lakiet. Kamu telah mengenali ritual Dewa Darah. Melihat patung di depan, dia sangat ragu. Dewa Darah, imannya adalah sekte sesat. Ternyata bayi yang baru lahir bisa tumbuh dengan cepat seperti itu. Semua karena penggunaan sihir hitam. Sungguh menjijikkan. Mungkin serangan ke desa Gigi Naga juga untuk melahirkan lebih banyak anak untuk dia. Menganggap wanita sebagai alat reproduksi, untuk memenuhi ambisi pribadi. Hal ini sama sekali tidak bisa dimaafkan. Suara terdengar dari belakang Lakiet. Orang ini sangat pintar, tetapi hanya mengatakan setengahnya. Rencana menyerang desa Gigi Naga tidak sepenuhnya untuk memperluas skala. Semua yang aku lakukan adalah untuk Dewa Darah. Karena hanya anak yang dibiarkan oleh persembahan dan garis emerald yang bisa membangkitkan segel dalam Dewa Darah Agung. Lakiet terkejut. Apa? Kamu ingin bersama? Dia menjawab, tidak perlu terkejut. Aku akan membiarkanmu merasakan kesenangan dikembangbiakan dengan dewa. Dia bersorak gembira, ayo kita bersenang-senang. Dan melahirkan anak. Ular-ular yang dilepaskan Humphrey, ular menjijikan. Mereka sudah melilit erat bagian tubuh Lakiet. Dia terus berteriak, lepaskan aku, kau idiot, jahat. Dia mengangkat tangan untuk menyentuh pipi Lakiet, merasa sangat enak, kulitnya sangat lembut, pasti akan sangat nikmat jika melahirkan anak bersamamu. Tawa menyebalkan Humphrey membuat Lakiet terguncang mental. Dia tidak bisa percaya, aku berlatih bertahun-tahun seperti orang bodoh, sejak saat itu tidak mendekati wanita, jelas tidak ingin bersama karakter dalam permainan. Hubungan yang terlalu dalam, ketika berakhir bisa dengan mudah pergi, sekarang kamu tiba sucianku dan melahirkan anak bersamaku, ini keterlaluan. Seluruh bangunan terbakar. Lakiet telah mengaktifkan pembebasan ekstrim, bunuh diri dengan cincin setan. Desa yang dipenuhi asap tebal membuatnya terbatuk-batuk, untungnya dia membawa cincin setan, jika tidak. Tetapi kekuatan cincin setan belum cukup untuk menghancurkan dia. Kaki Humphrey perlahan muncul, dia dengan jijik berkata, ternyata kamu orang yang ada di sini. Tanpa ada penghalang pakaian, jiwa dan tubuh bisa bertabrakan lebih kuat, sehingga kita bisa dengan mudah memuaskan hasrat haus darah. Lakiet memanggil rantai bulan, hei otak busuk, jangan banyak bicara, lihat aku memotong lidahmu, tapi kamu melihat tanganmu yang kosong. Di mana pedangku? Humphrey baru bicara, lupa memberitahu orang ini, bahwa di kota ini, aku sudah membuat kekuatan untuk menghilangkan semua jenis senjata. Siapapun tidak bisa menggunakan senjata, ini juga alasan mengapa aku tidak perlu menjaga. Untuk mengalahkanku, kamu hanya bisa mengandalkan kekuatanmu. Dengan tubuh dan pikiran yang masih mentah ini, kamu tidak bisa mengalahkanku, jadi berbaring saja, aku akan memperlakukanmu dengan lembut. Lakiet mana mau menerima ini, menyebalkan, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku sedikit pun. Bagaimana cara mengalahkannya, ya? Kamu ingat, benar? Abad sudah mengajarkan seni bela diri padaku. Saat itu Abad mengajarkanmu, merasakan energi,
Setelah itu kamu bisa menggunakan seni bela diri tanpa batas, menggunakan pikiran untuk merasakan, energi ada di mana? Mana? Lakiet melihat telapak tangannya, terlihat energi samar yang memancar, energi, seluruh tubuhmu dipenuhi energi, aku sudah merasakannya. Humphrey melihat Lakiet bersiap menyerang, dia dengan sinis berkata, jangan coba-coba melawan lagi, pertarungan antara kamu dan si kurcaci itu sudah aku ketahui, kamu tidak akan bisa menahan satu pukulan tanpa senjata. Lakiet sudah mengangkat tinjunya. Benar kan? Maka aku akan menunjukkan padamu, apa itu pukulan dengan kecepatan cahaya. Humphrey tetap bersikap santai, setengah tersenyum, tidak ada kekuatan sama sekali, hanya ada satu hal yang aneh. Baru saja dia bicara, dia sudah menerima pukulan yang menyakitkan, hingga membuatnya hampir terjatuh. Pukulan Lakiet membuat Humphrey terlempar ke belakang. Tubuhnya jatuh berat ke tanah, membuat tanah hancur berkeping-keping. Debu berterbangan. Lakiet bersorak dengan gembira, benar-benar hebat. Tidak salah lagi seni bela diri kuno, itu menutupi kekurangan keterampilan fisik milikku. Hanya saja aku belum melatih fisikku, tiba-tiba mengeluarkan jurus seperti itu, agak sulit diterima, tangan sudah berdarah. Humphrey perlahan bangkit dari reruntuhan, agak menarik, aku benar-benar meremehkanmu, tiba-tiba menggunakan seni bela diri kuno, pantas saja aku tidak merasakan kekuatanmu. Kebetulan sekali, Dewa Darah juga berasal dari kuno, tepat pada waktunya untuk menggunakan darahmu sebagai persembahan untuk Dewa Darah. Lakiet waspada melihatnya, darah dari telapak tangannya mengalir keluar, dan darah itu telah disedot kembali oleh patung itu. Humphrey dengan dingin berkata, penjaga patung iblis sepertinya juga sangat senang. Saat itu, aku juga menyedot darah seperti ini pertama kalinya aku melihatnya, sekarang aku sudah berubah pikiran, tidak lagi menggunakanmu untuk melahirkan, aku ingin seluruh darah dalam tubuhmu. Seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan maksimum, jadi, aku akan memberikan seluruh kekuatanku. Lakiet mengangkat tinjunya untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya dari tuan besar ini. Tapi Humphrey sudah mengangkat tinjunya dengan pukulan bayangan yang misterius. Lakiet tidak membiarkan hal itu terjadi, jangan meremehkan orang lagi, meskipun kamu menggunakan seluruh kekuatanmu, lalu bagaimana? Tanganmu sudah menahan satu pukulan dari lawan. Namun ketika tinju Lakiet belum sempat menyentuh wajah Humphrey, dia sudah dipukul hingga pusing. Lakiet berpikir, benar-benar sulit dihadapi, untung ada kemampuan resistensi nyeri dan atribut yang membantu menahan, kalau tidak sulit untuk menahan pukulan ini. Pada saat yang sama, Humphrey juga mendapatkan pemahaman baru tentangmu, orang ini berbeda sekali dibandingkan informasi yang didapat. Dia jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Keduanya kembali berlari ke arah satu sama lain sambil tidak lupa saling ejek, tetapi tetap saja belum menjadi lawanku, jangan terlalu banyak bicara. Saat bertarung dengan tangan kosong, Lakiet semakin kesal. Sialan, tenaga orang ini tidak ada habisnya, sementara energiku sudah menipis parah, entah bisa bertahan berapa lama lagi. Humphrey dengan bangga memandang lawannya, bagaimana, sudah lelah, sebenarnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi tenagaku baru terpakai setengah. Sudahlah, kau bukan lawanku, jika kau mau menyerahkan darahmu, aku masih bisa menghargai pengorbananmu. Mereka yang jauh, jika ada hubungan sedikit saja denganmu, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Orang tua dan saudara-saudaramu akan dijadikan budak untuk melahirkan anak bagi Dewa Darah. Ancaman itu berhasil membuat Lakiet marah. Mengeluarkan kekuatan, brengsek, tutup mulutmu. Humphrey tertegun melihat pemandangan di depannya, bagaimana bisa, ketika kekuatan aneh dalam tubuhnya tiba-tiba meningkat. Lakiet berkata dengan suara seram, kau boleh menghina aku, tapi jangan sekali-kali menghina keluargaku. Biarkan aku mengajarkanmu cara berbicara yang sopan. Saat itu, pukulan meluncur cepat. Humphrey tidak sempat menghindar. Dia dipukul dengan sangat tidak percaya, lalu serangan pamungkas kembali menghantam. Serangan ini membuat Humphrey merasa seperti otaknya berhenti berfungsi. Lakiet tetap bersemangat berteriak, teknik pukulan, ternyata kemarahan juga bisa digunakan dalam seni bela diri. Ini sangat tidak masuk akal. Selanjutnya adalah hujan pukulan yang turun dengan membawa kemarahan Lakiet. Yang terpendam lama, tapi aku sangat menyukainya. Bagaimana denganmu? Humphrey dipukul sampai berlutut. Memohon, dengan wajahnya yang hancur, dia hampir putus asa. Guruku, aku salah. Aku tidak berani menghina orang. Hanya sedikit lagi, tolong berikan ampun. Lakiet mendengus, ini adalah akhir bagi siapa saja yang mengganggu tokoh utama. Humphrey sudah merencanakan ini sejak lama. Kedua tangannya menghantam tanah, sebuah aliran kekuatan mengalir. Inilah saatnya, energi itu mengalir langsung ke patung sujud. Dia berdoa, Dewa Darah yang Maha Tinggi, dengarkan panggilanku. Berikan aku kekuatan untuk memanggil, bangkitlah, utusan dewa, patung jahat. Patung itu mulai retak. Humphrey dengan gembira berseru, bocah, kau pasti mati. Kulit luar patung itu pecah, memperlihatkan bentuk seekor iblis. Lakiet melihatnya dan spontan berkata, imut banget. Humphrey merasa terhina, berani sekali. Bagaimana kau bisa berbicara sembarangan? Karena patung itu masih dalam tahap kecil. Tapi meskipun begitu, dia adalah keberadaan yang membuat orang merasa takut. Utusan Dewa Darah, silahkan bunuh siapa saja yang menghalangi kedatangan Dewa Darah. Iblis kecil itu menggeram beberapa kali, lalu melompat langsung ke arah Lakiet yang sedang berdiri. Humphrey merasa sangat senang, patung kuno ini memiliki kemampuan luar biasa yang membuat orang ketakutan. Dengan dukungannya, kebangkitan Dewa Darah sudah dekat. Tapi situasi di depan membuatnya tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Utusan Dewa Darah malah seperti binatang peliharaan yang bisa ditaklukkan oleh Lakiet. Memang sangat menggemaskan. Humphrey terdiam sejenak. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia marah, membalas, menyedot darahku.
tentu saja harus mendengarkan perintahku. Kau tidak keberatan kan? Dia tidak berani melawan lagi. Tidak, alasannya sangat kuat. Kalau begitu, kita sudah seperti keluarga, boleh panggil kamu Caca ya? Lakiet tidak mengakui adik ini, dia bilang, jadi Caca ini penasaran dengan kemampuan memberikan buff dari patung berlutut. Adik mau coba langsung nggak? Kalau permintaan dari keluarga ditolak, berarti kamu tetap jadi musuh. Patung berlutut, siap-siap memberikan buff. Tak lama kemudian sistem mengumumkan kamu telah mengalahkan Humphrey. Dan mendapatkan keahlian, patung berlutut keahlian level 2 adalah, menyembuhkan luka dengan cara memakan hewan. Setelah mengalahkan Humphrey, Lakiet langsung kembali ke desa naga. Membuat naga Zamrud berubah sikap, dengan antusias mendoakan keberuntungannya. Lakiet merasakan kekuatan dari berkat yang diberikan, suku naga memang makhluk cerdas, efek berkatnya luar biasa, dia bisa merasakan kekuatan yang meningkat dari atribut dasarnya. Luka Misa juga sudah sembuh, Vecho menepati janji dan memutuskan untuk mengantar Lakiet, sebelum berangkat dia menyiapkan makanan kering untuk 2 orang dan 1 naga, serta mengganti selendang lama Lakiet dan memperbaiki pakaian yang robek. Dia sangat terharu dan berkata, dalam hidup ini, jika punya istri kecil seperti ini, apalagi yang bisa diharapkan? Untuk menjaga fokus, Lakiet mencubit wajahnya sendiri, mulai berpikir aneh lagi, harus selalu ingat, dia tidak berasal dari tempat ini. Setelah semuanya siap, perjalanan menuju kota Batu Permata pun dimulai. 1 hari perjalanan, tidak terlalu panjang, tidak juga pendek, ketika santai dan tidak ada pekerjaan, Lakiet menghitung di kepalanya barang-barang hasil jarahan dari Humbli, termasuk total 3 piring emas yang ditemukan di kamar tidur, 135 tanduk perak, dan banyak koin. Bisa dibilang, menghasilkan uang dari menjual barang-barang ini sangat cepat. Dengan kekayaan Lakiet saat ini bisa dianggap sebagai keluarga kaya. Dan yang paling membuatnya bersemangat adalah, menemukan 2 cincin dan 1 ikat pinggang dalam penyembunyian. Cincin Asga, memiliki informasi level menengah SS, atribut ketahanan +1. Efek khusus mengurangi semua kerusakan yang kamu terima sebesar 4%. Kumpulkan 6 potongan Asga untuk mengurangi 40% kerusakan secara keseluruhan. Lakiet sangat senang, ini benar-benar luar biasa. Yang kedua adalah Skamora level menengah SS, atribut kecerdasan +1 untuk memanggil, memikat ular beracun. Dengan kemampuan level 2, kamu bisa memanggil banyak ular beracun di area yang ditentukan untuk menyerang musuh. Jenis dan kualitas ular beracun tergantung pada kecerdasan kamu. Lakiet tidak terlalu bersemangat dengan yang ini, sepertinya biasa saja, dia masih belum memikirkan untuk menggunakannya di mana, dan yang paling dia suka adalah ikat pinggang jantan ini. Dengan level menengah S+, atribut kekuatan +1, atribut kecepatan pemulihan stamina dan energi +10%. Efek khususnya adalah otot pusat di pinggang dan perutmu diperkuat secara signifikan, kualitasnya cocok untuk senjata, atau alat tetap. Lakiet menyadari, setelah memakai ikat pinggang ini, otot perut dan garis pinggangnya sudah terlihat jelas. Jika semua ini bisa diwujudkan itu akan sangat menyenangkan. Rachel melihat Lakiet yang begitu bersemangat dan salah paham, sepertinya Lakiet sangat mendambakan Batu Permata. Ini adalah pertama kalinya saya melihat dia tersenyum bahagia seperti ini. Dia bertanya padanya, kebetulan Lakiet, kita sudah terbang selama 5 jam, apakah kamu ingin makan sesuatu? Lakiet menjawab, saat suasana hati baik, aku tidak merasa lapar. Makan saja, Rachel melanjutkan, sebenarnya sudah saatnya Misa makan, dia menjawab lagi, terus makan, tidak perlu tanya aku. Rachel harus langsung ke pokok masalah. Saya ingin bilang, kamu berikan tas makanan itu padaku, tetapi Lakiet memberitahunya, tidak ada di tempatku. Rachel terkejut, juga tidak ada di tempatku. Dia melihat si kecil sedang makan makanan yang disiapkan dan berteriak, ada monster yang mencuri makanan kita, sementara Lakiet membawa, si kecil, kamu sedang melakukan apa? Cepat berhenti. Rachel curiga mendengar cara dia memanggilnya, si kecil. Lakiet menjelaskan, oh iya saya lupa tidak bilang padamu, dia adalah adik kecil saya yang baru saya ambil, patung iblis, semua keberhasilan mengalahkan Humphrey adalah berkat dia. Rachel cemas mendesak Lakiet, jadi kamu tidak mau makan dia juga, jika Misa tidak makan tepat waktu. Di sini dia merasa ketakutan, habislah, rumah sudah bocor ditambah hujan. Lakiet masih belum menyadari, ada apa ini? Melihat naga jahat yang terbang mendekat, dia sangat khawatir, lihatlah, itu monster yang menguasai daerah rawa ini. Naga jahat rawa, sekali sudah mengincar mangsa, akan terus mengejarnya tanpa henti, sangat sulit untuk dihadapi. Bagaimana ini? Jika Misa dalam keadaan baik, dia bisa cepat-cepat melarikan diri dari mereka, tetapi Misa sedang lapar. Kamu bertanya padanya, bagaimana naga jahat ini dibandingkan dengan Humphrey? Berdasarkan taksiran, 1 naga jahat dewasa setara dengan 2 Humphrey. Saat ini hanya ada beberapa naga kecil. Tapi kemampuan tempur mereka tidak jauh berbeda dengan Humphrey. Berita ini membuatmu terkejut. Naga ini kuat sekali, maksudnya naga kecil ini setara dengan Humphrey, jadi tidak perlu khawatir. Kamu bisa istirahat dengan tenang. Urusan selanjutnya serahkan padaku. Vecho ketakutan dengan ucapan ini. Apa? Tapi dia menyadari, benar, Lakiet adalah orang yang berhasil mengalahkan Humphrey sendirian, bahkan Lord Mus pun takut padanya. Lakiet berteriak dengan semangat, ayo datang naga jahat. Vecho merasa, semangat yang sangat kuat, akhirnya bisa melihat kekuatan misterius dari dirinya. Lakiet memerintahkan patungnya, patung iblis menyerang, semua ini, karena kami terjebak dalam situasi ini. Jika tidak bisa membunuh naga jahat itu, jangan kembali lagi. Kembali berarti menjadi patung, teringat
Hari hidup dalam patung gelap, si patung kecil ketakutan hingga berkeringat. Aura keberaniannya membara kuat, dia maju dengan semangat yang menggetarkan menuju naga jahat. Setelah pertempuran yang kacau, mereka akhirnya bisa istirahat untuk makan malam. Lakit menikmati paha naga jahat dan terus memuji, enak banget, daging naga jauh lebih lezat dari yang dibayangkan. Fai Chou pun harus mengagumi. Yang lebih mengejutkan adalah, si patung kecil tiba-tiba jadi hebat, dalam 2 atau 3 serangan sudah menyelesaikan naga jahat itu, meskipun cara bertarungnya sedikit aneh. Dia mengingat kembali momen itu dan merasa sulit untuk percaya, apakah Foot bisa bertarung seperti itu? Lakit melanjutkan, tidak peduli teknik tinggi atau rendah, selama bisa mengalahkan musuh, itu adalah teknik yang baik. Dia juga tidak ingin terlalu mendalami, lebih baik langsung dipanggang, menghemat proses membersihkan isi perut. Namun, si patung kecil tampaknya tidak senang. Setelah pertempuran, dia selalu terlihat murung. Tidak tahu kenapa, Lakit menghela napas, si patung kecil ini benar-benar pemarah. Dia dengan sengaja membawa paha itu ke tempat si patung kecil duduk, dagingnya gosong di luar, tetapi sangat empuk dan lezat di dalam. Mau coba satu gigitan tidak? Mau coba satu gigitan? Akhirnya dia menyerah, baiklah. Aku minta maaf padamu, aku minta maaf karena tidak memberitahu sebelumnya bahwa itu adalah makanan misa. Aku seharusnya tidak membiarkanmu bertarung sendirian, maaf telah membuatmu terluka. Tapi si patung kecil masih marah membuatmu berpikir. Di mana aku salah padamu? Lakit mencoba bertanya. Aku seharusnya tidak membiarkanmu kembali menjadi patung. Si patung kecil juga balas bersuara. Lakit sangat terkejut. Apa? Ternyata itu karena ucapanku. Si patung kecil, maaf, aku akan menarik kembali ucapanku. Selama aku di sini, kamu tidak akan pernah kembali ke patung batu gelap itu lagi. Lakit bertanya kepada dia. Setelah makan, apakah kita bisa tidur sebentar sebelum berangkat lagi? Dia menjawab. Boleh saja. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang mendekat. Saat itu saya ingin bicara denganmu. Lakit terkejut melihatnya. Rachel, kamu ngapain? Dia mulai membuka suara. Lakit, kamu tahu tidak? Sebenarnya sejak pertama kali melihatmu, aku sudah suka padamu. Lakit terkejut mendengarnya. Serius? Aku benar-benar tidak menyangka. Rachel melanjutkan. Jika begitu, ayo kita bersenang-senang sebelum berpisah. Dia langsung berteriak, tunggu, Rachel? Ternyata Lakit hanya bermimpi, sedangkan si kecil terus menjilati tangannya, membuatnya merasa geli, dan memohon, jangan begitu, berhenti, tidak boleh di situ. Sampai Lakit terbangun dan menyadari bahwa dia sedang bermimpi, sementara si kecil dengan senang hati menghisap tangannya. Hal ini membuatnya kaget, dan langsung memukulnya. Berbeda dengan ekspresi marah si kecil yang memiliki benjolan besar di kepala, Lakit malah berkata dengan tenang. Ini lagi, gambar dari bola, sepertinya para gadis di sini sangat suka tahu segalanya, lihat apa yang dia katakan. Gambar Rachel muncul dari bola tersebut, dia memberitahu, Lakit kamu tidur nyenyak, jadi kami tidak ingin membangunkanmu, kami hampir sampai. Ini adalah mansion dari klan Lapmong, yang terdiri dari lebih dari 20 peternakan di sekeliling dan kota Binmin, dengan lord bernama Erlen, sangat berbeda. Lakit terus bergerak, dia sudah sampai di depan kota Baltach, kota Binmin, dan Baltach hanya dipisahkan oleh sebuah sungai. Rachel dari dalam bola salju menambahkan bahwa jembatan yang melintasi sungai Sierra adalah satu-satunya jalan masuk ke kota Baltach. Namun jembatan itu sedang ditutup. Kunci untuk membukanya ada di tangan Lord di sini. Kabarnya jembatan hanya dibuka pada hari-hari terdingin dalam setahun. Jadi para petualang dari tempat lain yang datang, tinggal di kota untuk sementara. Lakit merasa sangat terkejut. Tidak mungkin. Siapa yang tahu kapan hari terdingin itu? Bodoh sekali menunggu di sini. Miss Tieknui berkata, saya ingin menemanimu sedikit, tapi di desa Rangrong masih banyak yang perlu saya urus. Oh ya, saya akan mengirimkan pesan pribadi, yang menyatakan bahwa kutukan penghancuran berikutnya akan diaktifkan setelah 130 tahun. Lakit berbisik, 130 tahun kemudian, saat itu aku pasti sudah pergi dari sini. Sebelum berpisah, Rachel dengan tulus berkata, selamat tinggal Lakit, aku sangat senang bisa mengenalmu. Meskipun saya tidak tahu tujuan kamu berpetualang ke kota Baltach, tetapi saya percaya kamu memiliki hati yang baik. Miss Judang memberikan ciuman di pipinya disertai harapan, semoga kamu sukses. Setelah itu Lakit terbangun dan tidak ada orang di sampingnya, hanya ada si kecil aneh di sampingnya. Saat itu Lakit berteriak, oh tidak, ini pasti lagi rencana permainan ini, untukku. Bola itu pecah di tangannya, aku adalah mesin yang tak berperasaan. Lakit segera mengumpulkan semangatnya dan pergi. Dia bergerak dengan semangat yang tinggi, mulutnya terus berteriak, berangkat, berangkat. Lakit juga tahu bahwa jembatan sungai Sierra benar-benar menjadi masalah, jadi pertama-tama pergi ke kota, untuk mencari jalan. Coba lihat, apakah bisa lewat jalan dari pihak Lord dan menanyakan berita yang berguna. Kakinya berhenti di pintu kota Binmin, berdasarkan pengalaman sebelumnya, setiap kali tiba di suatu tempat, akan ada kesempatan baru. Kota Binmin ini bisa memberikan kemampuan baru apa ya? Aku sudah nggak sabar lagi. Seperti yang diperkirakan, seorang kakek berlari tergesa-gesa, mulutnya terus berteriak, tolong selamatkan saya. Lakit bergumam, misi sampingan datang dengan cepat, rasanya enak banget. Saat kakek itu tiba di depannya, dia langsung bertanya, pasti kamu dikejar monster, kan? Kakek itu mengangguk, iya, jika. Lakit melanjutkan, jika aku membantu mengatasi monster itu, pasti kamu akan sangat berterima kasih padaku dengan sejumlah uang besar. Kakek itu langsung setuju, itu sudah pasti, tapi, sebelum dia bisa berkata lebih banyak, Lakit dengan cepat memastikan, serahkan saja padaku. Di hadapannya ada seekor kura-kura,
Ternyata dia dikejar oleh seekor kura-kura. Monster ini jelas sangat lemah. Dia mengangkat pedangnya dan meluncur ke arahnya. Ayo bayar nyawamu. Tapi, kulit kura-kura itu keras banget sampai membuat pedangnya hanya menggores. Matanya hampir melotot melihat kenyataan ini.